ada di luar kota dan jauh dari FKTP dia terdaftar nih Cika. Nah, apakah dia bisa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat nih? Bawa dulu pesertanya yang sakit, kemudian bawa identitas dirinya, baik berupa kartu BPJS kalau punya atau KTP. Ya, bilang kayak mudah, cepat dan setara gitu kan. Dan terus itu kan kayak semacam tagline-nya kita nih gitu kan. Bisa nggak Cika dijelaskan dari tagline itu sendiri tuh kira-kira apa sih Cika gitu, dan para Cubiters ini bisa paham gitu loh tentang mudah, cepat dan setara ini sendiri gitu. Podcast. Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sudah memasuki tahun ke-10 sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2014. Saat ini sudah 98% masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Artinya hampir seluruh penduduk di Indonesia ini memanfaatkan jaminan kesehatan pada saat berobat di fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, dokter keluarga maupun rumah sakit. Selama hampir 10 tahun ini, harapan dan ekspektasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang didapatkan juga semakin meningkat. Untuk itu, salah satu fokus penyelenggaraan program JKN ini adalah membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya dan memberikan kualitas layanan JKN yang lebih baik. BPJS Kesehatan akan fokus terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta JKN. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Untuk mengetahui lebih lanjut pada Cubitin Podcast episode 2 kali ini, kita sudah mengundang narasumber yang fenomenal. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Mbak Desi Enawidati. Hai Kakak Umi. Kabar? Alhamdulillah Kakak Umi yang cantik. Oh my God. Kabarnya hari ini insya Allah baik. Iya, baik. Alhamdulillah ya. luar biasa. Ya, terima kasih banyak ya Cutka. Ini kita panggilnya Cutka aja ya, Cubiters ya semuanya ya. Soalnya Mbak Desi ini kan asalnya dari Aceh gitu ya. Ya, Jadi kalau betul. misalnya orang Aceh itu manggil kakak itu Cutka ya. Jadi biar lebih akrab gitu, biar lebih Baiklah, santai ya. baiklah. Jadi kita manggilnya Cutka ya. Jadi Cutka, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Baik. Sudah mau menjadi narasumber untuk episode podcast kedua hari ini. Siap. Ya. Jadi di Cutka kita mau ngobrol masalah ini ya. Kita langsung aja ya biar jangan buang waktu, soalnya kita kan banyak yang mau kita bahas ya. Banyak yang harus kita luruskan lagi kepada para Cubiters semua ya kan. Jadi langsung aja nih ya para Cubiters biar lebih paham lagi. Kita bakal ngomong masalah prosedur pelayanan kesehatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nih aku mau tanya nih Cutka nih. Yang pertama itu BPJS Kesehatan kan selalu menggembar-gemborkan tentang mutu layanan nih. Ya. Tuh sebenarnya arti dari mutu layanan sendiri itu apa sih Cutka? Mutu layanan itu kita melihat dari pelaksanaan pemberian pelayanan kepada peserta, baik itu dari SDM-nya, seperti apa sih SDM yang baik, bermutu gitu ya. Misalnya mulai dari kita melihat awalnya tentunya misalnya punya SIP, punya STR gitu, berarti kan itu sudah diakui. Nah untuk SDM-nya berarti kan sudah bermutu. Kemudian untuk sarana prasarananya dari Vaskes harus melengkapi, misalnya seperti mereka harus punya apa, punya ruang tunggu yang cukup, kemudian nyaman gitu ya, kemudian ada info-info, kemudian ada misalnya untuk ruangan menyusui, punya ruangan untuk konsultasi. Jadi itu yang kita harapkan Vaskes punya.
Nah, selain itu juga alur pelayanan seperti apa sehingga nanti pelayanannya bisa mudah, cepat dan setara. Jadi kita harapkan semua hal yang berkaitan dengan Vaskes bisa sesuai dengan regulasi pelaksanaannya. Oke, berarti itu definisi dari mutu layanan itu sendiri ya, Cika ya, gitu. Jadi emang lebih ke istilahnya kayak standar layanan yang harus ada di fasilitas kesehatan betul. gitu ya. Jadi kan untuk menetapkan suatu mutu kita harus ada standarnya seperti apa. Nah, standar itu apakah sudah dijalankan oleh Vaskes kita atau belum gitu. Nah, kita harus memastikan hal itu. Tadi kan Cika sempet ya bilang kayak mudah, cepat dan setara Iya, kan? Nah, terus itu kan kayak semacam tagline-nya kita nih gitu betul, kan. Bisa nggak Cika dijelaskan dari tagline itu sendiri tuh kira-kira apa sih Cika gitu, biar para Cibiters ini bisa paham gitu loh tentang mudah, cepat dan setara ini sendiri gitu. Jadi kita memang dimulai di tahun 2023 sebenarnya, bukan baru juga ya, kita sudah menjelaskan kepada Vaskes kita agar peserta kita itu bisa mudah, cepat dan setara dalam menerima pelayanan. Mudah di sini yaitu misalnya mudahnya mereka menjangkau ke fasilitas kesehatan, mudah dalam administrasi, mudah dalam mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian kalau untuk cepat tentunya pelayanannya bisa cepat, bisa mereka cepat mengetahui informasi tentang penyakitnya atau cepat mengetahui diberikan tentang bagaimana gaya hidup sehat gitu. Kemudian untuk setara tentunya kita inginnya pelayanan kepada peserta kita itu setara diberikan antara peserta BPJS dengan peserta umum ataupun asuransi lainnya. Tidak dibeda-bedain gitu ya. Soalnya kan sering viral tuh ya, katanya kalau misalnya pasien BPJS tuh selalu dibedain gitu, mulai dari pelayanan dokternya gitu kan. Jadi istilahnya nih kita menjawab ya, kalau misalnya itu tidak benar. Jadi kita sudah selalu sampaikan ke Vaskes kita tagline ini supaya jangan hanya berupa slogan saja, tapi juga dijalankan. Nah, kita juga harapkan ada juga info balik dari peserta tentang pelaksanaan ini. Berarti harus ada feedback lagi dari pesertanya ya. Oh iya Kak, terus kan gini, kita ini kan lagi ngomong secara di BPJS Kesehatan Jakarta Utara nih ya ceritanya ya. Kira-kira di BPJS Kesehatan Jakarta Utara ini apa saja sih yang udah dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatannya sendiri di wilayah kita nih, di wilayah Jakut nih Kak? Jadi mungkin dari awal kita sebelum kita memilih Vaskes, kita juga sudah melihat gimana keadaan Vaskesnya, letak Vaskesnya, sarana prasarananya, SDM-nya, strategis atau tidaknya. Nah, kemudian setelah kita bekerja sama dengan Vaskes itu, kita pastikan setiap ada jangka waktunya kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Vaskes, baik itu terhadap kepatuhan ataupun hal yang lainnya. Kita juga melakukan feedback kepada Vaskes, misalnya tentang feedback kepatuhan kita berikan setiap minggu gitu. Ada pertemuan rutin dengan para PAC. Jadi kita harapkan mereka selalu terupdate dengan info dari kita, dan kita juga bisa selalu memantau bagaimana keadaan Vaskes dari waktu ke waktu. Nah, setiap tahun juga kita selalu melakukan evaluasi sebelum kita melanjutkan kerjasama. Kita datang kembali ke Vaskesnya untuk melihat kelengkapan dari Vaskes. Jadi kita harus memastikan Vaskes-Vaskes yang kerjasama dengan kita sudah memenuhi kriteria untuk melayani peserta BPJS. Oh gitu. Ini kan tadi katanya selalu ada kayak monitoring ya, atau istilahnya itu mengevaluasi kembali. Misalnya tidak sesuai nih Cika, awalnya ini sudah memenuhi kriteria, tapi setelah dievaluasi kembali itu tidak memenuhi kriteria, tiba-tiba kayak sarprasnya kurang atau mungkin ada keluhan dari peserta gitu. Itu tuh gimana Cika? Nah, jadi kita kan ada juga kegiatan sibling ke sana. Kita lakukan juga sidak misalnya atau kita juga pengen tahu ya kan. Jadi pasti nggak tahu ya sibling itu apa sih. Sibling itu jadi kita melihat langsung ke sana. Jadi kita lihat langsung ke
Vaskes apakah sarana prasarananya itu sesuai nggak dengan ketika kita awal perjanjian gitu. Nah kalau misalnya ada yang tidak sesuai, nanti kita berikan surat komitmen atau berita acara kepada Vaskes kita untuk nanti mereka harus melakukan perbaikan. Kita berikan jangka waktunya misalnya 6 bulan. Nanti kita evaluasi kembali apakah sudah dilaksanakan atau belum. Oh gitu kayak emang se-effort itu ya kita jadi iya, peserta ya. jadi kita pengennya supaya pemberian pelayanan itu bisa makin baik, lebih baik gitu. Jadi luar tidak biasa. itu ya.